layanilah Tuhan, karena rohmu menyala-nyala. Kamu bersamamu, dan semuanya bersamamu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Karalabaya Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya YouTube Pas Agape ini Tuhan munculkan di akhir zaman karena Tuhan tahu waktunya sudah sangat singkat. Dan saya menanggapi panggilan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia selalu rindu akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Karena Tuhan sudah mati bagi semua manusia. Dan kita yang menanggapi panggilannya, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang belum percaya Yesus? Banyak sekali mereka berjalan di dalam kegelapan, berjalan dalam ketidaktentuan, berjalan di dalam kebingungan dan kebimbangan. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Saudara, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Kalau kita dekat sama Tuhan, mencari wajahnya, mencari kehendaknya dan rencananya dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, kota, bangsa, maka Tuhan akan menyampaikan isi hatinya, menyampaikan rencananya, dan Tuhan membukakan, menyingkapkan masa-masa yang ada di depan kita. Saudara, kemarin pada waktu tanggal 11 Januari kami bersama-sama dengan teman ya, beberapa tim, beberapa grup kita gantian untuk berdoa di menara doa kami. Saya percaya disitulah Tuhan menyampaikan isi hatinya bagaimana kita memasuki tahun 2025 ini. Apa yang akan terjadi di dalam tahun ini? Biasanya Tuhan memberikan clue-cluenya ya, maksudnya memberikan peringatan-peringatannya, memberikan menyingkapkan apa yang akan terjadi. Saya percaya saudara, Tuhan memberikan kita
apa yang akan terjadi di depan kita ini dengan satu tujuan dan maksud supaya kita ada persiapan, kita sungguh-sungguh lagi berdoa, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, saudara. Karena kita berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan itu pasti ada rencananya, rancangannya, kehendaknya, dan apa yang akan terjadi di depan kita itu Tuhan udah Maha tahu ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan lebih lagi melekat sama Tuhan, lebih lagi bersahabat dengan Tuhan, karena seorang sahabat itu Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi di depan kita. Puji nama Tuhan, beberapa waktu lalu pada bulan Januari ya, ini saya sampaikan hari ini karena saya pikir juga penglihatan ini untuk kita semua ya, bukan hanya untuk saya. Pada tanggal 11 waktu kami berdoa bersama korporat, saudara, di situ didapatkan penglihatan bahwa ada sesuatu yang muncul dari lautan, dari dasar lautan. Ya, muncul satu makhluk ya, saudara. Nah, makhluk ini kemudian pada waktu semakin dekat dalam penglihatan itu, terlihat itu adalah ular, saudara. Ular naga yang besar sekali. Pada waktu dia meliuk-liuk itu, kelihatan sisik-sisiknya, dan kemudian dilihat sisiknya itu berwarna hijau, saudara. Ya, dan kemudian kami berdoa, ya, saudara. Saudara, hijau itu bertanda bahwa akan sesuatu terjadi dari air, dari lautan, saudara. Ingat juga ya, kalau kita tahu ini ya, mitos-mitos kita di daerah Jawa ya, daerah Sunda. Kalau mitos mitologi itu bahwa orang-orang dunia aja suka sajen atau memberikan makanan ke laut, bunga-bunga itu, mereka percaya bahwa ada Nyi Roro Kidul pakai baju hijau gitu ya. Itu sebetulnya penguasa di daerah sekitar Jawa ya, di lautan Jawa itu. Itu sebetulnya bukan sebagai makhluk atau putri ya kerajaan, tetapi sebetulnya dia penguasa ya, penguasa. Kan kita berdoa ya, percaya bahwa kita harus menghancurkan pemerintah, penguasa ya, roro jahat di udara. Itu setiap wilayah itu ada penguasanya dari kuasa-kuasa kegelapan. Jadi memang warna hijau itu naga yang dilihat itu, saudara, itu bertanda akan sesuatu terjadi keluar dari air ya, entah tsunami, entah banjir, entah apapun yang berhubungan dengan air, karena dilihat ular naganya itu berwarna hijau, saudara. Ya, jadi tahun ini hati-hati kita, Indonesia ini khususnya bisa terjadi tsunami, bisa terjadi seperti kejadian Aceh 2004. Saya teringat waktu 2004 itu saya ada di kota Sukabumi, kita bersama keluarga jalan-jalan ya. Saya dikagetkan, dikejutkan karena pagi-pagi benar terjadi tsunami yang besar dahsyat di Aceh. Sampai ratusan ribu orang mati dalam sekejap, saudara. Jadi bisa peristiwa itu terjadi di tahun 2025 ya. Karena Tuhan sudah memperingatkan kita waktu berdoa naik ke tahta Allah. Tuhan menyingkapkan mata roh, dibukakan mata roh, dilihat apa yang terjadi. Ya, Roh Kudus memberitahukan apa yang akan terjadi di masa-masa ini di tahun 2025. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan setelah diberikan penglihatan ya, saya sampaikan di YouTube, boleh saudara share ya, untuk kita anak-anak Tuhan berjaga-jaga, berdoa ya, untuk kita anak-anak Tuhan tahu nih apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan sebelum hari-hari kegelapan itu datang, sebelum malapetaka itu datang. Kemarin saya ikut juga seminar Profet Sandu Sundar Separat, saudara. Dia melihat cawan murka Allah untuk Indonesia tuh hampir penuh, saudara ya. Dan Tuhan mau menimpakan malapetaka, ada 10 malapetaka untuk Indonesia. Jadi kita berdoa korporat, ayo gereja-gereja berdoa, bergabung. Jangan ada tembok-tembok lagi, ayo umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengenal nama Tuhan. Kita bersatu hati untuk berdoa untuk Indonesia. Ya, dan saya juga berdoa ya, Tuhan apa harus kami lakukan, Tuhan apa harus kami kerjakan ya. Saya percaya di firman Tuhan ini bukan hanya penglihatan, itu bukan hanya sebagai
tanpa dasar ya. Dasarnya kita tetap harus firman Tuhan. Ya, kita baca di dalam Yesaya 27. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat. Nah, ini saudara. Tuhan akan menghukum. Tuhan kita Tuhan Maha Adil. Di mana ada dosa itu penuh dalam satu kota, dalam satu daerah, dalam satu bangsa. Maka hukuman Tuhan itu turun. Karena iblis juga masuk ke tahta Allah. Dia mendakwa, Tuhan gak bisa. Ini dosa. Harus ada hukuman. Maka iblis menjatuhkan malapetaka-malapetaka itu. Ya, seizin Tuhan. Karena Tuhan juga Tuhan hakim yang adil. Ya, dikatakan lagi, saya bacakan, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras dan besar dan kuat atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ya. Jadi di dalam firman Tuhan ini dikatakan benar, saudara, ada ular naga, si ular tua, saudara. Ya, entah itu zaman dulu memang ada, ya pasti ada ya, karena firman Tuhan menyatakan beberapa ayat ada mengenai ular tua, ular naga. Tapi sekarang kita nggak tahu, mungkin udah nggak ada ya, punah. Seperti dinosaurus, apa-apa memang ada rangka-rangkanya, tapi sudah punah ya, ketimpa air bah. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan melaksanakan hukumannya. Tuhan dengan pedang yang keras, besar dan kuat. Nah, atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ya, kemarin sesuai dengan penglihatan, ada satu ular naga yang besar sekali berwarna hijau keluar dari lautan, saudara. Hijau berbicara lautan, bahwa akan terjadi penghukuman demi penghukuman tertimpa atas bangsa Indonesia ini. Ya, saya bacakan lagi ayat berikutnya. Di dalam Mazmur 74. Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari purbakala, zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka bumi. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Jadi benar, saudara, pada zaman purbakala ya, Tuhan rindu kita untuk diselamatkan. Dan Tuhan memecahkan kepala ular-ular naga. Jadi ular naga itu benar ada, saudara ya. Atau dikatakan dalam firman Tuhan itu lewiatan. Dan ayat yang Wahyu 12, ayat yang ketiga, pasal Wahyu 12, ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, akan terjadi nih di akhir zaman ini, keluar lagi ular naga. Ya, ular naga merah padam berbicara ular naga itu setan. Ya, kuasa-kuasa kegelapan dengan amarahnya akan menjatuhkan malapetaka itu, saudara. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kemarin saya dengar berita ya, kembali ya, bahwa akan terjadi megatrust ya di ujung benturan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Itu ada retakan-retakan di situ ya, ada tumbukan-tumbukan itu semakin lama semakin keras. Suatu hari energi yang di dalam lempengan-lempengan bumi ini akan keluar. Nah, itulah akan menyebabkan gempa bumi dulu, baru tsunami ya, bukan tsunami doang, saudara. Gempa bumi dulu. Karena dari gempa itu maka terjadilah tsunami. Kemarin lagi belum lama saya dengar berita di daerah Banyuwangi. Tiba-tiba ikan-ikan itu pada meloncat ke pantai, banyak sekali. Ibu-ibu iwa dipungutin ya, masukin ke ember-ember, banyak sekali. Ini fenomena ini apa yang akan terjadi, saudara? Saya juga berpikir, kok bisa ya?
jarang sekali ya ada ikan-ikan yang banyak sekali muncul meloncat dari laut, saudara ya. Saya baca di berita itu Laut Banyuwangi, Jawa Timur. Karena di situ juga bisa jadi pencetus tsunami ya, kalau nggak di ujung yang barat atau ujung timur, saudara. Karena juga ikan juga tahu ya, mungkin di dasar lautan apa airnya itu udah panas ya, atau mungkin ada pergolakan, pergeseran atau benturan di dalam laut itu membuat ikan-ikan itu meloncat ke darat ya. Jadi saudara, kita hati-hati di penghujung akhir zaman ini. Kita persiapkan hati kita, bebenah diri, bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kalau Roh Kudus tegur, segera kita eh, minta ampun, berdoa, berdamai ya. Buang semua berhala-berhala di hati kita ya. Berhala-berhala sebagai orang Kristen mungkin bukan patung atau sesembahan lagi ya. Mungkin juga bisa jadi berhala anak, suami, istri bisa jadi berhala ya. Mungkin uang, mungkin properti, mungkin mobil, rumah, apapun yang dimiliki itu bisa jadi berhala yang melebihi Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kemarin saya juga melihat ada tayangan ya. Nanti saya sampaikan di ujung video ini. Ada seorang gadis, dia waktu itu umur masih kecil, masih TK. Mungkin ya terjadi tsunami 2004 ya. Mungkin udah berapa? Sekarang 2005 ya. Berarti udah hampir 20 20 tahun ya, saudara ya. Nah, dia bersaksi ya, terjadi gempa dulu sebelum tsunami Aceh ini ya. Mamahnya surat-surat sertifikat rumah, mungkin tanah, apapun dibungkus ya. Memang ada juga sih orang yang bilang sebaiknya yang barang-barang berharga dibungkus. Jadi bila terjadi sesuatu hal bisa segera bawa ya, dibawa pergi ya, saudara, diselamatkan lah ya. Tapi kalau saya berpikir juga itu bencana Aceh itu sampai ke negara-negara lain loh, saudara ya, sampai ke Bangkok, Thailand, sampai ke Singapura ya, getarannya, gempanya, sampai tsunami-nya berapa meter, saudara ya. Itu dahsyat sekali yang 2004 ini bisa terjadi lagi di Indonesia. Karena Indonesia ini ada tiga lempengan yang bertumbukan di seluruh dunia ini, ada pusatnya di Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus berhati-hati dan juga kita harus bertobat lah ya. Terus juga banyak orang nih ya, anak-anak Tuhan ya, yang berdoa tahan bencana, kita doa tahan bencana, betul. Kita nahan bencana waktu penglihatan kemarin tanggal 11 Januari pun, ayo apa yang kita lakukan nih? Ayo kita doa supaya jangan terjadi atau ditunda lah ya. Kalau jangan terjadi sih nggak mungkin ya. Saya merasakan pasti terjadi. Karena saya juga dari 2019, pas tanggal 1 2019 saya mimpi tsunami ya, gedung-gedung gempa itu bertaburan kaca-kacanya, gedung-gedung tinggi bertaburan kaca-kacanya. Terus saya lihat air tuh hitam datang melanda. Itu airnya itu nggak tinggi banget sih ya, mungkin udah nyampe Jakarta, nggak tinggi banget, bisa semeter 2 meter. Waktu itu saya ada anak kecil, saya selamatkan, saya bersembunyi di balik puing-puing pilar-pilar yang sudah runtuh itu, saudara ya. Nah, jadi kadang itu terjadinya tiba-tiba ya. Kita kadang tidak ada persiapan apapun, walaupun kita mungkin udah persiapan ya, saudara. Sertifikat rumah, tanah, apa sudah kita bungkus jadi satu tas kecil, kantong plastik kecil. Tetapi kalau pas kejadian, kita kadang bisa lupa, nggak mungkin ingat apa yang harus dibawa. Yang penting menyelamatkan diri ya, saudara ya. Ya itulah mungkin secara pemikiran manusia ya, apa yang harus kita selamatkan. Tetapi saya lebih lagi condong untuk kita ini ayo cepat untuk memberitakan Injil. Karena jiwa-jiwa itu berharga di mata Tuhan. Ya saudaranya, karena nanti banyak kematian demi kematian yang terjadi karena malapetaka, bencana, banjir, tsunami ya, gempa tsunami ini. Jadi
persiapannya apa? Apa yang harus kita lakukan? Saya lebih lagi mencondongkan seperti hati Tuhan. Ayo beritakan Injil. Kemanapun kita bertemu orang, kita bisa ngobrol, menyampaikan kesaksian hidup kita bersama Tuhan ya. Jadi ada setiap anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sudah terima Yesus dalam hatinya, pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh. Apa? Hati Tuhan. Itu banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Kita nggak egois untuk, yang penting gue udah selamat dah, orang lain nggak peduli. Itu saudara belum menyatu dengan hati Tuhan. Ya, waktu saya ingat waktu umur 15 tahun saya dibaptis selam, saudara ya. Itu hati saya itu kayaknya bergejolak untuk memberitakan Injil, menyampaikan pesan Tuhan, dan juga bersaksi dimanapun saya berada. Waktu itu saya masih guru-guru sekolah minggu ya. Saya jemputin anak-anak kecil banyak sekali ya. Di samping ada supir gereja bawa mobil keliling, kita jemput anak-anak semuanya ya. Ada anak yang sakit nggak bisa datang, kita doakan ya, jadi kita ayo melayani ke jiwa-jiwa, sekalipun anak-anak kecil. Waktu itu saya rindu banget ya, anak kecil antusias semangat dalam Tuhan. Ada anak-anaknya boleh ke gereja walaupun orang tuanya belum percaya Yesus. Nanti dari anak-anak inilah yang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga anak-anak inilah yang membawa nanti orang tuanya mengenal Kristus. Karena kemarin ini saya ada kesaksian ya, orang tuanya nggak fanatik banget. Jadi waktu tetangganya ke sekolah minggu, anaknya minta ikut, "Mami ikut boleh nggak ke gereja sama tetangga?" Boleh saudara, ya karena kenal deket, teman sepermainan. Nah pada waktu dia ke gereja dilawat Tuhan, anak ini rindu orang tuanya untuk datang juga ke gereja saudara ya. Dan kemudian si anak kecil ini suatu hari sakit, saudara. Sakit, dia ngigo-ngigo. Dia rindu orang tuanya ke gereja ya. Sampai orang tuanya nangis melihat anaknya yang sakit, ngigo supaya orang tuanya mau datang ke gereja. Terus akhirnya orang tuanya bilang sama anak ini, "Tuhan, kalau anak ini, di depan anak ini ya, kalau anak ini sembuh, kami orang tuanya mau ke gereja." Ya. Akhirnya Tuhan sembuhkan anak ini, dan anak ini datang ke gereja ya, bertobat, terima Yesus karena anak-anak ini. Jadi pelayanan sekecil apapun Tuhan akan bawa ke jiwa-jiwa banyak untuk diselamatkan, dimenangkan, dikuatkan ya saudara. Dan kemudian beranjak saya dewasa, kira-kira saya umur 21 tahun, saya sudah pergi ke Jakarta setelah lulus SMA. Di tahun 1991 saya ingat ya, bulan 10, saya mengalami encounter with Jesus, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Pada waktu saya angkat tangan itu seperti aliran-aliran kuasa Tuhan. Waduh, kalau orang bilang kayak ribuan voltase ya, listrik nih, masuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada getaran-getaran Roh Kudus ya. Disitulah saya berbahasa roh. Nah disitulah saudara, pada waktu lebih lagi dipenuhi Roh Kudus, ada satu kerinduan, ada satu hal yang sakit di dalam roh kita, untuk jiwa-jiwa. Itu yang saya alami. Sehingga waktu itu saya masih kerja ya sebagai pramuniaga di toko emas itu, saya setiap customer, setiap yang datang, pelanggan-pelanggan, saya selalu cerita tentang Tuhan, selalu cerita tentang kebaikan Tuhan, selalu bersaksi gitu ya. Sampai bos saya, teman-teman, "Wah, ini mah bisa jadi pendeta," katanya gitu. Ya, kita nggak kepikiran ya untuk jadi pendeta atau hamba Tuhan. Yang penting kita satu kerinduan untuk menyampaikan berita Injil ya, berita keselamatan atau kesaksian tentang hidup kita ya. Nah, disitulah saudara ya, apapun sekecil apapun, mungkin saudara bisa berdoa ya untuk teman, untuk apa yang bisa kita doakan. Saya dulu juga ada pelanggan toko ya, dia ngeles kue di saya. Saya tahu dia masih penyembah berhala, belum terima Yesus ya.
Saya berdoa, Tuhan, saya sebut namanya Tuhan supaya dia bertobat, ini namanya supaya dia terima Yesus, supaya dia boleh sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Waktu itu peristiwanya setelah kerusuhan ya, Mei 98 itu. Karena banyak orang-orang yang akhirnya jadi jualan kue lah gitu ya. Jadi ketemu dengan saya, ngobrol sama saya. Saudara, belum saya beritakan Injil, belum saya bersaksi sama dia, nggak lama saudaranya datang. Saya dengar dia sudah beribadah, sudah ke gereja, sudah terima Yesus, sudah dibaptis. Wow, puji Tuhan. Ya, itulah kuasa doa. Ya, saudara, mari kita yang saat ini mendengar YouTube ini mungkin ada keluargamu, keponakan, saudara sekandung, tetangga, atau teman dalam pekerjaan, di kantor, ya, di toko, di apapun juga yang saudara tahu belum percaya Yesus, masih hidup dalam kegelapan, belum menerima keselamatan, itu jadi tanggung jawab kita. Kita harus punya hati yang hancur, dibawa ke Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini di dalam doa. Tuhan, tolong selamatkan bagaimanapun caranya. Tuhan, pakai aku, berikan roh keberanian untuk menyampaikan, untuk bersaksi, ya, untuk menceritakan, ya. Gak usah langsung, kamu gak percaya Yesus gini-gini, gak usah. Ceritakan aja Tuhan kita, yang kita alami bersama Tuhan. Nah, suatu hari Tuhan akan menjamah, ya. Ada yang menanam, menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Kita nanam kesaksian hidup kita menabur doa, ya. Bahkan yang paling mudah pakai sarana teknologi ya, HP, kasih di status tentang Tuhan, tentang firman. Kan ada juga ya, kayak di saya ini, teman-teman kan ada yang masih belum percaya Yesus ya, mungkin teman-teman dalam usaha, dalam bisnis, dalam tetangga. Mereka bisa lihat status kita di WA, saudara. Saya percaya nanti suatu hari Tuhan jamah. Pada saat dia melihat firman, membaca firman di status kita, hatinya Tuhan sentuh, Tuhan jamah. Jadi kita pada akhir zaman ini, ayo bergerak. Karena malapetaka itu akan datang di depan kita. Kita nggak bisa berdiam diri. Ya, kita nggak bisa keselamatan untuk diri kita sendiri. Karena darah mereka itu nanti akan tertanggung pada kita. Kamu sih nggak kasih tahu Maria, kamu sih nggak memberitakan bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus itu ada penghukuman, ya. Tidak ada pengganti dosa kita selain darah Yesus. Saya nggak mau ya suatu hari saya dipersalahkan sama orang-orang sekitar kita. Makanya saya selalu berdoa dimanapun ada kesempatan, saya menceritakan tentang Tuhan, ya. Saya percaya suatu hari Tuhan akan menumbuhkan. Dan juga ada anggota-anggota sorga itu turun tangan seperti apa? Seperti malaikat-malaikat menuai jiwa-jiwa, itu malaikat-malaikat. Nanti malaikat itu menggiring orang itu untuk hadir ada di dalam perjalanan hidup kita. Nah, saatnya kita memberitahukan, ya, memberitakan ya keselamatan, menceritakan kesaksian kehidupan kita. Ya saudara, ini ada firman Tuhan lagi yang bagus ya, di dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, harus Tuhan bilang pergilah, beritakan Injil ya kepada semua orang. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menjadi Kristen-Kristen KTP. Baiklah kita lahir baru, dibaptis ya, ada urutannya. Karena ada peningkatan pengenalan akan Tuhan. Pertobatan, dibaptis air, selam ya, usahakan selam. Si Maria saya pernah dipercik. Ya nggak apa-apa, harus diselam. Karena Yesus aja keluar dari air waktu dibaptis sama Yohanes, saya bilang gitu. Karena diselam itu secara roh ya. Dia mati dikubur, ketutup air, ketutup tanah. Kalau orang dikubur gimana ya? Di kuburan itu kan nggak mungkin lehernya doang yang masih nongol dari tanah. Jadi itu lambang ya. Kamu mati dikubur. Di air baptisan itu dosa-dosamu dikubur, masa lalumu yang tidak baik dikubur, dan bangkit kembali hidup baru bersama Yesus.
dan kemudian baptisan api, baptisan Roh Kudus, hingga kita mendapatkan kekuatan, kuasa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, bukan hanya dengan omong-omong doang. Orang bilang omong-omong doang, ya kita ngomong aja. Ada kuasa. Makanya kita kalau memberitakan Injil atau bersaksi, itu disertakan kuasa Tuhan. Ya, kita baca di dalam kembali di dalam Matius 24, ya. Dan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, ya, menjadi kesaksian segala bangsa. Malapetaka ini akan datang cepat atau lambat. Saya teringat 2 tahun lalu kita pergi ke Carita, ya, ada pelayanan. Kita sewa satu tempat, kita berdoa satu tim, dan ada dikasih penglihatan ada satu makhluk muncul dari laut, saudara. Waduh, saudara, ada berita-berita lagi tsunami, ya, waktu 2 tahun lalu akan terjadi di Banten. Ya, kita berdoa, Tuhan lalukan, Tuhan jangan hari ini, Tuhan tahan, ya, jangan sampai belum siap. Nah, sekarang saudara siap atau siap, malapetaka itu akan datang. Saudara gimana pun tahan doa. Kita kemarin waktu 11 Januari kita ayo masuk lagi hadirat Tuhan, kita tahan naga berwarna hijau ini yang keluar dari laut, ya. Kita tahan, jangan sampai terjadi tsunami, jangan sampai terjadi di Indonesia, jangan sampai waktunya Tuhan, ya saudara. Karena kita walaupun kita doa, kita menahan bencana, kita harus apa yang kita lakukan? Ayo beritakan Injil, ayo bersaksi, ayo mempunyai hati seperti hati Tuhan. Ayo saat punya kerinduan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan melalui kehidupan kita. Kita menjadi agen-agen surga, ya saudara. Jadi puji Tuhan, kemarin kita juga berdoa, ya, membesuk. Kita juga melayani jiwa-jiwa. Saya juga suka, ya, maksudnya langsung berhubungan, bersentuhan langsung dengan jiwa-jiwa, nggak hanya khotbah di mimbar. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan hanya bisa pinternya gitu, ya, hanya di gereja, ya, pelayanan, bukan tidak boleh, ya, atau di mimbar hanya ngomong doang. Tapi kita harus ada prakteknya, kita harus bersentuhan dengan jiwa-jiwa, karena kuasa Roh Kudus sudah diberikan, kuasa yang sama, saudara. Jadi saya tidak menganggap doa saya yang paling luar biasa. Mungkin ada teman yang, oh Maria doa kamu luar biasa, doa kamu. Iya, semua karena Tuhan. Kita mempunyai Roh Kudus yang sama. Kita bisa mendoakan juga penuh kuasa, ya, sehingga yang sakit sembuh. Kemarin juga kita mendoakan ada teman, ya, adiknya di ICU. Kita doakan dengan sepenuh hati, ya, hancur hati, bawa ke Tuhan. Sehingga adiknya ini dijamah Roh Kudus, bisa berbahasa roh, ya. Aneh, saudara, ya. Udah ICU, udah pasang selang, udah ngap-ngapan, masih muda, umur 40-an. Terus sekarang sudah pulang, saya tanya lagi teman saya, udah pulang, puji Tuhan, sembuh, puji Tuhan. Ayo kita bawa dalam doa jiwa-jiwa ini, ya. Mungkin udah Kristen tapi ada yang lemah karena sakit, karena masalah-masalah hidup, ya. Kita kuatkan secara roh, karena Roh Kudus yang dalam kita salurkan, kita bagikan. Mungkin kita udah terima banyak dengan urapan, ya, di gereja, di KKR, kita berdoa, kita juga menerima urapan baru setiap hari. Kita harus salurkan, kalau enggak kita akan gede kepalanya, ya. Banyak pengetahuan tapi tidak dipraktekkan. Ya, kita praktekkan. Karena firman Tuhan itu dibaca, direnungkan, dibagikan, dipraktekkan, ya saudara. Sehingga Injil Kerajaan Allah ini segera memenuhi bumi, ya saudara. Terus nanti ini besok kami akan adakan KKR juga daerah Tangerang itu, di mana kantong-kantong penyembahan berhalanya masih kuat, saudara, ya. Saya juga terus berdoa sama teman-teman, ayo doa. Karena kita pernah mendoakan satu keluarga nih, ya. Banyak berhala-berhalanya, jimat-jimatnya gitu, ya. Dan ada satu anaknya yang bungsu ini
sudah percaya Yesus. Saya pada waktu datang, dia bilang, "Saya dari kecil pernah sekolah minggu, rajin sekolah minggu, tetapi udah gede nggak boleh ke gereja lagi." Ya sudah, "Aduh kenapa?" Saya bilang gitu ya. Mungkin saya pikir karena dilarang orang tuanya ya, karena semua keluarganya masih penyembah berhala. Dan terus mungkin ada ipar-iparnya yang terlalu fanatik. Nah mungkin dia jadi namanya anak bungsu ya, ditekan, "Nggak boleh, kamu nggak boleh ke gereja, kamu nggak boleh ke gereja lagi." Tapi dia sedih, mungkin ada satu kerinduan ya. Ya udahlah kita berdoa. Pada waktu kita sentuh aja, pada waktu kita baru sentuh aja sama teman berdua ya, kita sentuh aja langsung saudara, manifest ya, tumpah. Ya saya tahu mungkin dia banyak diminum diminum air-air yang udah dijampi-jampi ya. Banyak sekali ya, sampai hampir setengah kantong ya. Aduh, saya terus doa, "Tuhan jamah supaya anak ini kuat rohnya, imannya. Di rumah dia bisa baca firman walaupun mungkin belum bisa ke gereja lagi ya. Bisa baca firman, bisa berdoa, bisa kembali hatinya ke Tuhan." Kita terus mendoakan ya. Saya percaya akan ada banyak jiwa-jiwa yang menanti uluran tangan kita, yang menanti kita memberitakan Injil, bukan hanya secara omon-omon ya, perlu kita mungkin kesaksian, kita bicara, tetapi juga ada kuasa yang menyertai kita, ada kuasa Tuhan. Maka Tuhan bilang, "Beritakanlah Injil, bangkitkanlah yang mati, sembuhkanlah yang sakit, usirlah setan-setan." Semua itu udah bisa kita lakukan karena ada kuasa Roh Kudus dalam kita. Sehingga mereka pada waktu melihat kuasa Tuhan, lihat mujizat, mereka bertobat saudara. Ya, jadi mujizat itu perlu juga untuk mereka yang belum percaya Yesus. Bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang benar, bukan dari kuasa kegelapan. Ya saudara, kuasa kegelapan mungkin ada kesembuhan, tapi balik kembali penyakit yang lebih banyak lagi. Iblis tidak bisa menyembuhkan. Iblis hanya bisa memindahkan. Nanti suatu hari orang ini sakit dengan penyakit yang lebih banyak lagi, lebih parah lagi. Karena iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gak pernah dia menyembuhkan. Tapi kita datang, kerajaan Allah datang memberi kehidupan. Kehidupan dalam kelimpahan. Kelimpahan aja tidak harus secara materi uang ya. Kelimpahan hati, kelimpahan kedamaian, kelimpahan buah roh, kelimpahan hatinya ya saudara ya, sampai jiwanya juga berlimpah, ada sukacita damai ya. Jadi saudara, kelimpahan Tuhan itu memberi kehidupan sampai ke hal jasmani, ke materi, karena kita juga perlu uang ya, diberkati semua usaha pekerjaan kita, pelayanan kita, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Saya juga sempat berpikir, "Tuhan gimana nih, pelayanan banyak di depan, dana belum banyak." Tapi saya ingat lagi, "Kamu dengan iman lakukan." Ya benar juga, dengan iman. Saya nggak mungkin stop ya. Saya pernah dulu stop 5 tahun pelayanan dulu. Waktu suami saya susah ekonominya, saya juga seret ya. Tapi sekarang saudara ya, sekarang militan, harus on fire. Pasukan Tuhan, pahlawan Tuhan. Tidak mundur lagi, maju terus ya. Dengan iman, Tuhan pelayanan banyak. Pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan berikan orang-orang yang mendanai, orang-orang yang Tuhan jamah, Roh Kudus jamah ya. Percaya ini ada penuaian penginjilan. Bahkan bukan hanya secara kita memberitakan Injil ya, Holy Bible, tapi juga holistik ya. Holistik itu mereka butuh makan, nggak hanya firman. Setiap pelayanan Yesus, saudara baca ya, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan mujizatnya, ya kan, memberi makan murid-muridnya. Dan ada Tuhan kirimkan orang-orang di zaman Yesus itu, orang-orang kaya yang menjual kain ungu, mendanai penginjilan Yesus, saudara. Jadi saya percaya aja, dengan iman Tuhan, percaya nanti Tuhan sediakan untuk penginjilan beberapa tempat, beberapa daerah. Bahkan hamba-hamba Tuhan kemarin juga ada gereja yang hampir rubuh ya, genteng-gentengnya udah rubuh. Bu Maria, ini ada yang mau dibantu. Oh, oke, kita berdoa. Ya, kita andalkan Tuhan. Nanti ada yang kirim untuk pendanaan gereja, untuk penginjilan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para pendoa. Ya, saya salurkan, saudara ya. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang maha kaya, ajaib
ya. Yang penting hati kita tulus, tulus aja ya, murni lah. Dengan pelayanan yang tulus, pelayanan yang murni, Tuhan suka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Setiap apapun kita bawa di dalam doa, keinginan, kerinduan kita ya. Saya percaya saudara, di mana penglihatan naga bersisik warna hijau ini, mungkin ya, Tuhan belum kasih tahu secara jelas tanggalnya terjadi malapetaka atau tsunami di Indonesia, karena dari beberapa waktu lalu seringkali TV ya, semua channel TV bahkan di YouTube akan terjadi tsunami, bahkan sampai ke Jakarta karena dekat sekali pecahan tumbukan di Selat Sunda ini ya, antara Pulau Sumatera dan Jawa, atau di Banyuwangi ya, ke situnya ada Bali, ada NTT ya, bisa terjadi tumbukan ya. Bahkan yang saya dengar ada lagi satu tumbukan di daerah Sulawesi, Maluku itu. Ada 3 tumbukan lempeng di dunia ini saudara ya, tertumpuk di Indonesia. Jadi kita ayo anak Tuhan, beritakan Injil, hati melekat, kita buang semua dosa, karakter hati yang jahat ya, mulut yang jahat, pikiran yang jahat, hati yang jahat disucikan, dimurnikan. Harus hidup kudus, hidup benar, sehingga doa kita tidak terhalang dan iblis tidak ambil kesempatan. Jangan buka celah iblis, tutup semua celah iblis ya. Jadi jangan ada perpecahan apapun, pertikaian, atau pikiran jahat, pikiran negatif, dibuang semuanya. Percaya nanti Tuhan sendiri akan bekerja dalam kehidupan kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba sudah menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan masih di awal tahun 2025 ini. Bagaimana apa yang harus kami lakukan, kami kerjakan Tuhan. Kami tahu hari-hari malapetaka, hari-hari kegoncangan, hari-hari kegelapan akan mendatangi bumi. Dan penglihatan itu juga Tuhan, seekor naga bersisik warna hijau Tuhan akan muncul dari lautan. Kami tahu itu akan terjadi gempa tsunami, khususnya di Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Selagi kami bisa berdoa, kami bisa menahan sampai banyak jiwa-jiwa yang diberitakan Injil, sampai anak-anak Tuhan dimanapun berada, sampai channel YouTube ini Tuhan diberitakan, di-share. Ada banyak anak-anak Tuhan mempunyai hati, diberi hati Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil. Tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi hari ini. Selagi kami bisa berdoa Tuhan, kami percaya kami mau berubah, kami mau menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Dan kami boleh Tuhan, melalui kami banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bertobat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, kami bersama bekerja malaikat-malaikat penuai. Kami menjadi pendoa-pendoa yang dekat di hati Tuhan, menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa ya Bapa. Itulah hati Tuhan. Berikan hati yang hancur, berikan hati yang menangis untuk jiwa-jiwa. Berikan ya Bapa hati yang rindu seperti hati-Mu. Banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, boleh dimenangkan bagi Engkau. Mereka memperoleh jaminan keselamatan hanya ada di dalam nama-Mu Tuhan. Kau menggantikan setiap dosa-dosa manusia dengan darah Yesus, tergantung di atas kayu salib, sehingga tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa. Amba berdoa untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus, yang Kristen-Kristen KTP, lebih dalam lagi menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang sejati, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, encounter with Jesus, mengalami pengalaman-pengalaman ilahi terus bersama Yesus, mengalami perjalanan dengan Yesus, sehingga melalui orang-orang Kristen yang percaya Yesus inilah yang akan memberitakan Injil kerajaan. Setelah kegoncangan semua yang terjadi, malapetaka yang terjadi, maka Injil diberitakan di seluruh bumi. Maka tibalah kesudahannya. Kedatangan-Mu sudah di ambang pintu Tuhan. Dan kami terus berjaga-jaga menjadi 5 gadis yang bijaksana. Terus menanti-nantikan Engkau dengan satu cinta, dengan satu kerinduan, berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua yang menonton YouTube ini Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, tergugah hati pikiran mereka untuk melayani jiwa-jiwa. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Kathy tadi cerita dari Aceh, betul? Iya. Betul. Lahir di Aceh? Lahir di Aceh, betul. Di Aceh. Besar? Besar di Aceh. Kemudian sekarang hijrah ke Jakarta? Iya, lagi merintis di Jakarta. Oh gitu. Kalau tidak salah kamu mendapatkan sebuah lukisan ya? Iya. Itu ilustrasi milik kamu? Milik saya, atas kesaksian hidup saya terkait tsunami yang saya ceritakan di tahun 2017. Kemudian ada pelukis di Jogja, dia mengilustrasikan. Jadi setelah saya selesai cerita, dia langsung ngasih, "Kel, this is a gift for you." Nah, langsung jadi. Boleh kita lihat ilustrasi lukisannya? Izin semuanya ya. Yuk, gini aja, dengan gambar itu. Oh, ya. Apa yang terjadi saat itu? Jadi tahun 2004, itu jam 8 pagi lagi siap-siap tanggal 26 Desember, hari Minggu mau ke gereja. Jadi mama ngomong, "Bangun Kel, kita mau Natalan." Mama biasa ke pasar beli makan. Setelah itu karena gempa, kita nggak pernah rasain gempa, apalagi anak kecil umur 4 Itu kelas 4 SD. pengalaman pertama kamu merasakan gempa? Gempa. Semua barang nggak ada yang utuh. Semua jatuh. Nggak lama setelah itu mama pulang, udah nggak usah ke gereja lagi karena udah ricu. Banyak rumah yang hancur. Setengah jam setelah kejadian orang-orang berlarian. Air naik. Itu yang diucapkan. Air Ingat naik. sampai sekarang? Mama masih, "Kel, coba lihat keluar, air udah datang atau belum?" Kamu disuruh lihat ke depan, Iya. taunya lihat orang pada rame, lari, terus kenapa? Lari, air naik gitu kan. Saya bilang sama mama, "Air naik, udah kamu nungguin aja." Terus hening, yang tadinya rame orang lari, hening. Itu sekitar jam 9 itu terang sekali. Saya ingat itu panas banget dan aku dengar suara gemuruh. tetangga kamu Udah ikut pada lari, tapi kamu sekeluarga Kita diem tidak, saja. diem. Kenapa nggak ikut lari? Nggak tahu juga. Mama, "Nggak usah lari lah, kita mau lari kemana?" Terdengar gemuruh, rumah saya posisinya seperti ini, jadi saya ngelihat ke ujung kanan. Waktu saya lihat ke ujung kanan, saya lihat kapal nelayan lewat dengan air hitam beserta dengan isiannya nabrak ke rumah. Itu hitungan detik, saya langsung udah ditarik mama, kita udah masuk dalam rumah. Air udah seleher. Di Akhirnya? belakang rumah, tembok belakang rumah dapur itu meledak. Jadi bolong buak, kita dibawa ke depan. Pas dibawa ke depan posisinya mungkin kira-kira seperti ini. Terus? Posisi mama masih pegang surat-surat penting, satu lagi pegangin saya. Tapi karena waktu itu rumah ada kawat, jadi ada kawat-kawat itu. Jadi mau nggak mau harus nyelam. Mama bilang, "Aku tenggelamin kepala kamu tunggu." Ya udah gitu kan. Udah tenggelamin, saya nggak nongol. Kamu tenggelam aja? Iya tenggelam, karena nggak bisa keluar. Karena kalau nggak kita akan mati di bawah atap. Pagar semuanya habis. Aku tenggelam di bawah arus, tapi ternyata nggak terlalu jauh. Waktu itu kan nggak bisa naik ke atas, saya doa kan. Aku teriak, "Tuhan tolong, Mama tolong." Waktu saya teriak itu, saya rasa ada tangan di bawah itu angkat saya naik ke atas. Dan kalau kata cerita versi Mama, enggak, aku buang semua sertifikat, aku jambak rambut kamu, satu tanganku lagi raih ke atap. Makanya tangan Mama itu kebelah, di bagian jari tengahnya itu kebelah dua karena atapnya itu tajam sekali. Selamat akhirnya? Selamat, kita terombang-ambing, nyangkut di pagar rumah yang nggak terlalu jauh dari rumah, nyangkut, terus ya udah refleks aja, kita kayak cicak berempat. Selamat semua? Selamat semua, satu aja yang nggak ada. Si tante yang duduk di dapur, jadi dia itu memang ada, dia pincang, dia nggak begitu bisa jalan. Bapak kamu? Papa saya waktu itu lagi di toko, jadi terpisah. entah nasibnya. Akhirnya? Karena di toko lebih tinggi sampai lantai 2. Bapak baik-baik aja? Papa baik-baik sekarang. Ketemunya tahun depan. Hah? Iya. Ketemu dengan papa gimana ceritanya kamu setahun kemudian? Jadi setahun kemudian pas balik lagi ke Aceh, mama kan kita kehilangan semuanya. Tidak punya rumah, tidak punya apa. Tapi waktu itu kita bersyukur ada yang bantu pemerintah buat memberikan rumah. Bantuan seluruh dunia juga. Bantuan seluruh dunia. Di situ mama bantu-bantu. Jadi untuk yayasan orang HK gitu, itu dibantu sama mama. Nah pada saat itu ternyata papa ketuanya. Bertemu kembali setahun kemudian? Setahun kemudian. Itulah kekuatan doa ya. Kita punya Tuhan. Iya. Kita minta kepada yang menciptakan kita semuanya. Musibah pun semua sudah mengaturnya. Dan ya terpilih terselamatkan. Iya. Tidak ya tidak. Iya. Kuat terus ya. Iya, Salam buat keluarga. Terima kasih. Tepuk tangan buat Gabi. Oh.